Oke, halo guys and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal lanjut untuk pembahasan manga untuk Tensei Shitara Slam Dataken chapter 88. Nah, ini udah keluar ya chapter 88. Nanti langsung aja kita lihat manganya bareng-bareng ya. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita cus ke manganya untuk chapter 88. Nah, oke, ini dan di sini ke bacanya di Comicast ya. Nah, ini langsung aja. Shion Dono, Anda mengawal Rimuru sama dengan baik kan? Jelaslah. Buktinya kita nggak perlu sekretaris lain lagi kan? Masa sih? Hei, baru pulang jangan langsung bertengkar dong. Terus kamu mau ngapain di sini, Diablo? Apa ada masalah dalam penaklukan Falmouth? Tentu saja tidak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Bolehkah saya laporkan perkembangannya? Oke, aku punya firasat kalau kerjanya berlebihan. Cakarnya yang tajam menjadi senjata untuk mengabulkan keinginan tuannya. Ini bab 88 Iblis dan rencananya judulnya. Istana Kerajaan Falmouth. Di tengah pertemuan para bangsawan, kalian semua sedang apa? Cepat bawa raja ke kuil suci. Setelah itu kita berikan ramuan penyembuh. Apa ini perbuatan negara para monster itu? Nah, lihat di sini yang mengerikan adalah tubuh Edmaris guys, kayak terpotong-potong gitu ya. Apa Sogo yang membawa raja masih belum sadar juga? Apa sebaiknya kita bangunkan saja dia dan dia buat menjelaskan semuanya. Sabar Tuan Carlos. Kalaupun kita lakukan itu, situasinya tak akan berubah. Pada hari itu sang raja pulang dalam bentuk yang berbeda dan membuat kegemaran di kastil kerajaan. Nah, lihat nih, wow, mengerikan banget guys. Percuma saja, sihir penyembuh pun tidak berefek. Mustahil. Nah, jadi dia nggak bisa disembuhkan guys, disembuhkan. Lihat, kasihan sih. Lagi pula, apa sang raja masih hidup? Kalau dilihat dari bentuknya sih beliau masih punya kesadaran. Nah, kepotong-potong gini tapi masih hidup guys, ngeri sih. Tidak hanya itu, tidak ada luka sayat sama sekali di tubuh beliau. Seakan-akan memang seperti inilah bentuk tubuh beliau sejak awal. Sihir penyembuh biasa nggak akan mempan. Tubuhnya memang sudah diatur ulang untuk jadi seperti itu. Oh, kamu sudah sadar ya? Kayaknya kamu baik-baik saja ya. Sogo Taguchi. Terima kasih berartinya Tuan Muller. Hei penjaga, kalian seharusnya mengantarkan Tuan Laim bertemu sang pahlawan Yom untuk membawa pulang full potion kan? Begitu mereka sampai, pastikan kalian berbicara dengan sang penjaga gerbang. Baik. Hei Sogo, kalau kamu memang tahu situasinya, cepat jelaskan pada kami. Apa yang terjadi pada pasukan yang menuju ke negara para monster? Sekarang ini Rasendono ada di mana? Kalau kamu saja selamat, pasti dia juga selamat kan? Muncul juga pertanyaan ini. Nah, karena di sini di tubuh Sogo itu sebenarnya itu Rasen ya guys yang diambil alih. Bentar, Sogo itu si orang dunia lain yang tubuhnya dimasuki oleh jiwa Rasen kan? Tepat. Dia itu adalah penyihir legendaris di Falmouth kan? Dan sekarang ini dia bergerak sesuai perintahmu. Posisi kepala penyihir istana kerajaan sangat cocok untuk mempengaruhi para pemegang kekuasaan. Karena itu saya pergunakan dia. Ya, dia juga mengajukan diri sih. Jadi dia mengikut Diablo atas keinginannya sendiri ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Rasen sepanjang perjalanan ke Falmouth? Sang naga badai telah bangkit katamu. Tidak mungkin, bukannya gereja suci sudah mengumumkan bahwa dia telah dibasmi? Lalu keberadaan seluruh pasukan saat ini tidak diketahui. Sungguh sebuah alasan kekalahan yang konyol. Terus kamu ini beneran Rasendono? Apa ini bukan sebuah kebohongan Sogo belaka? Ya, tanggapan mereka sesuai perkiraan. Aku mempercayai ceritamu Rasendono, Tuan Muller. Tuan Muller, jangan percaya pada kebohongan seperti yang berbicara pada kita tidak lain adalah Rasendono, seorang penyihir yang telah melindungi kerajaan kita selama ratusan tahun loh. Informasi yang beliau berikan pasti lebih valid dibandingkan dari siapapun. Tapi kan, kalau begitu apa maksudnya kondisi seluruh pasukan tidak diketahui? Mereka tidak terbunuh lalu juga tidak tercerai-berai. Lalu bagaimana kejadiannya? Pasukan kita memang bertarung dengan para monster, dan hal itu membangkitkan sang naga badai.
Mereka menumbalkan semua orang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan mereka berakhir menjadi makanan naga badai tanpa rasa sakit maupun takut. Mustahil. Dia kehilangan anaknya yang baru pertama kali ikut bertarung ya. Aku bersimpati padamu, tapi cerita ini masih belum ada apa-apanya. Karena cerita karangan ini masih berkali-kali lebih baik dari cerita sebenarnya. Nah, jadi aslinya lebih mengerikan sih ya guys. Tapi kalau memang itu yang terjadi, kenapa Rasendono bisa selamat? Apa ada alasan tertentu? Karena ada yang menyelamatkan beliau. Lahim Dono, Anda juga baik-baik saja ya. Tunggu dulu, barusan Anda bilang beliau diselamatkan. Siapa yang bisa melawan naga badai dan menyelamatkan beliau? Di saat sang naga badai yang telah bangkit itu muncul di depan kami, aku dan Rasendono berusaha mati-matian untuk melindungi sang raja. Saat itu pula orang itu turun dari langit. Orang itu, Lemsan, ceritamu berlebihan tahu. Orang itu bisa tersipu malu nanti. Siapa kau? Datang juga. Percakapan sesungguhnya dimulai sekarang. Maaf aku terlambat memperkenalkannya. Tolong maafkan keterlambatan kami, Rasendono. Saya telah membawa mereka. Nah, jadi di sini Yom dan kawan-kawannya yang muncul ya. Supaya kesannya baik sih guys. Yom Dono, dialah satu-satunya orang yang berhubungan dengan orang itu di negara kita, dan orang yang bisa menjadi jembatan antara kita dengan orang itu. Tolong dengarkanlah cerita mereka. Maaf membuat kalian menunggu. Aku telah berhasil membujuk orang itu, yaitu Rimuru Sama. Jadi kita bisa mendapatkan ramuan untuk mengembalikan sang raja ke wujud semula. Yom, sang pahlawan ya, orang yang katanya mengalahkan sang Lord. Apa sepertinya para bangsawan sudah mau mendengarkan cerita kita? Cerita apa? Sudah, mereka pasti akan mencurahkan perhatiannya pada cerita Yom. Apa-apaan kau? Aku nggak peduli kamu ini pahlawan atau apa. Sadari posisimu, dasar rakyat jelata. Tempat ini bukanlah tempat untuk orang rendahan sepertimu. Tuan Carlos, bagaimana kalau kita dengarkan dulu cerita mereka? Baiklah, akan kulanjutkan. Nah, di sini Diablo tampaknya serem ya. Kayaknya kalian gak paham ya, biar ku jelasin dulu. Keadaan Falmouth saat ini sedang sangat terdesak, tapi di saat yang sama kalian juga punya kesempatan. Kalian terdesak karena 20.000 orang pasukan kalian telah membangkitkan kembali sang naga badai Veldora. Belum lagi kerajaan Falmouth bersebelahan dengan hutan besar Jura. Tentu saja masalah kalian tak akan bisa selesai dengan mudah. Inilah masalah terbesarnya. Selanjutnya adalah soal kesempatan. Rimurusan telah mengajukan adanya konferensi damai. Apanya yang bisa jadi kesempatan? Kamu sudah lupa, tadi kan Lemsan bilang bahwa ada yang menyelamatkan mereka. Pemimpin negara Tempest, Rimuru Tempest adalah satu-satunya orang yang bisa bernegosiasi dengan sang naga badai saat ini. Bisa bernegosiasi dengan naga badai? Supaya terkejut ya. Oh, apa kalian sudah bisa melihat secercah harapan? Tapi kalian tentu tidak lupakan soal apa yang telah kalian lakukan pada orang-orang negara mereka. Rimurusan ingin bisa bekerjasama dengan para manusia, tapi tentu dia takkan diam saja melihat rekannya dibunuh. Jujur saja amarahnya bukan main loh. Jadi gimana dalam kondisi ini? Apa kalian tetap akan mengikuti konferensi damainya? Jawablah setelah kalian memikirkannya baik-baik, karena negara kitalah taruhannya. Sungguh tidak sopan perkataanmu itu. Apa menurutmu Kerajaan Agung Falmouth akan takut terhadap negara para monster? Yang benar saja, Tuan Carlos. Kalau si Rimuru itu berani menunjukkan mukanya, maka bolehlah kita bertemu. Dia sendiri menugaskan sang pahlawan untuk menjembatanikan, dinginkan kepalamu, Tuan Carlos. Dia marah, dia belum lihat guys. Nih, kalau nggak ini mati nih orang. Aku tak sudi membicarakan masalah kerajaan sebesar ini dengan rakyat jelata sepertimu. Dengar ya, aku takkan pernah mengakui. Sudah aku bilang untuk dinginkan kepalamu, dasar bodoh. Di sini Rasim ngamuk ya. Kau nggak tahu situasinya, jadi jangan bertindak seenaknya. Bagus Rasendono. Oh, nah, menarik nih. Di sini menarik ya. Nah di sini Rasen ngelarin sihirnya sih buat nenangin dia supaya Diablo nggak ngamuk guys. Kita telah kalah. Yang bertahan hidup hanyalah aku dengan Lahim Dono.
Dengar ya, tidak ada kebohongan dalam kata-kata Yomdono. Juga Raja Edmaris yang sepertinya tubuhnya berubah karena dampak kekuatan sihir Raja Badai. Nasib kerajaan kita bergantung pada pemimpin negara Tempest. Inilah kondisi Falmouth saat ini. Bagaimana kalau kita terima saja saran itu? Semuanya pendapat kalian. Keputusan yang bijak. Nah, di sini Diablo mulai beraksi, guys. Kalau begitu sesuai janji, mari kita kembalikan sang raja ke wujud semula. Siapa kau? Sejak kapan kau ada di samping raja? Wah, gak sadar ya dia. Wah, maaf deh, habisnya nggak dijaga sih. Namaku adalah Diablo. Aku adalah pelayan yang setia bagi Tuanku yang agung Rimurusama. Nah, lihat di sini dia langsung disembuhin sih. Bagaimana kondisi Anda, Raja Edmaris? Aku baik-baik saja, terima kasih. Sang raja telah kembali ke wujud semula. Sulit dipercaya, padahal kita sudah coba semua cara dan tidak ada yang berhasil. Baiklah, Raja Falmouth, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh raja kami, Rimurusama. Sampaikanlah, wahai pembawa pesan negara para monster. Baiklah, kalau begitu, seminggu sejak saat ini aku ingin perwakilan dari kedua negara bertemu untuk mengadakan konferensi damai. Sebelum kita membuat perjanjian damai, aku telah menyiapkan 3 jalan untuk kalian. 3 jalan, silahkan kalian pilih. Nah, jadi di sini nanti ada opsi pilihannya buat Falmouth. Dan pasti ini biasanya menarik ya. Pertama, sang raja harus turun tahta dan melakukan ganti rugi akibat peperangan. Nah, jadi di sini mulai rencananya guys buat nurunin tahta si raja ya. Kedua, negara Falmouth akan menjadi negara bawahan Tempest. Ketiga, kita lanjutkan perangnya. Itulah 3 pilihan yang kuhadapkan pada negara kalian. Ketiga pilihan itu sama-sama pilihan yang sulit. Aku ingin kalian memilih setelah memikirkan matang-matang. Aku harap tidak akan ada gangguan di jalan yang kalian pilih nantinya. Demikianlah pesannya. Silahkan pikirkan jawaban kalian selama seminggu ini. Tunggu sebentar. Waktu 1 minggu itu terlalu. Diamlah, aku ini tidak sabaran tahu. Lihat, ini keren. Tatapannya mematikan ya guys. Akan tetapi kami juga harus mendatangkan bangsawan yang sedang di luar. Sudah aku bilang untuk diam kan? Di sini tatapannya langsung bikin orang takut sih jelas. Mau bagaimanapun kondisi kalian sekarang itu tak ada hubungannya dengan Rimurusama. Dengar ya, aku juga sama sekali tak ingin bermain-main dengan kalian. Kalian tidak boleh menjawab sebelum waktu yang ditentukan. Kalian juga tidak boleh memberi jawaban selain dari yang tersedia. Kalau sejak saat ini tetap tidak ada jawaban, kami akan anggap bahwa kalian memilih untuk melanjutkan perang. Paham? Aku permisi. Nah, langsung hilang. Pikirkanlah baik-baik dan berikan jawaban kalian. Begitulah caraku menggetarkan mereka. Oh, kamu menunjukkan kotak itu pada mereka ya. Iya, saya rasa tindakan itu saat tempat untuk menyuntikkan rasa takut pada mereka. Tidak imajinasiku. Kok kamu bangga sih? Aku nggak memujimu tahu. Dan di sini ya itu karena ulah Sion ya guys. Ya apa boleh buat. Terlepas dari cara kerjanya, yang terpenting sekarang ini pihak Falmouth juga jadi punya keinginan untuk membuat perjanjian damai. Lalu sebagai kompensasi perjanjian damai itu, saya meminta mereka untuk membayar 10.000 gold star coin. Nah di sini Rimuru langsung meludahkan minumnya ya. Apa itu tidak terlalu memberatkan negara mereka? Udah setara anggaran negara. Tuh, udah setara ya anggaran negara. Tidak masalah. Mau tidak mau mereka harus bayar kompensasinya. Mereka sudah pasti tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dan para bangsawan juga pasti tidak terima kalau negara mereka menjadi negara bawahan kita. Nggak ada pasukan anti negara bawahan. Jadi meskipun kita memberikan 3 pilihan, sebenarnya pilihan mereka hanya 1. Tepat sekali. Sebagian dari para bangsawan pasti ada yang menyerahkan semua tanggung jawab pada raja dan berusaha untuk menghindari pembayaran kompensasi. Dengan ini kerajaan Falmouth akan terpecah menjadi kelompok bangsawan dan kelompok kerajaan. Bagi para bangsawan, situasi saat ini sangatlah ideal. Pasukan yang melindungi sang raja sudah tidak ada lagi. Mereka semua jadi korban buatku sih. Kelompok kerajaan yang lumpuh tidak punya pilihan selain menuruti kelompok bangsawan. Untuk menghindari hal itu, begitu ya.
karena kita kirimkan Yom ke kelompok kerajaan. Benar juga, kalau ada pahlawan yang cukup punya nama di pihak mereka, sang raja tidak bisa digulingkan begitu saja. Jika kita ciptakan kondisi di mana Yom menyelamatkan negara mereka, dia pasti akan dengan mudah diakui oleh masyarakat. Begitulah Tuan. Kalau memang akan ada konflik internal, kita juga harus meminjamkan kekuatan pada Yom. Benar, jika waktunya telah tiba, seharusnya Rasin akan menghubungi saya. Jika saat itu tiba, saya mohon bantuan Tuan. Jadi begitu ya, habisnya kepulangan dia belum terlalu cepat. Yomlah yang telah menyelamatkan raja. Jika ada yang meragukannya, silakan maju. Gak ada yang maju. Jadi kepikir dia menggunakan kekerasan atau semacamnya. Ternyata dia belum memahami pola pikirku dengan cukup baik. Maaf membuat Anda menunggu, sudah saya bawakan dessertnya. Oh, apa ini puding teh hijau? Benar, saya juga bisa membuatnya, meski belum semahir Suna sama. Suna ya, berdasarkan informasi Soy, dia mengikuti penyelidikan Kastil Clayman. Dia akan pulang dengan perpindahan ruang begitu mananya boleh. Hingga saat itu tiba, dia akan membantu Hakuro. Si Suna itu rajin sekali. Enak ya rimur sama, iya, lezat. Hei Diablo, kamu ini sepertinya sangat bertanggung jawab ya. Punya Diablo dikasih ke Veldora. Iya, sebagai bayaran dari informasi yang didapatkannya. Jadi gitu ya. Ternyata ini alasan kenapa Diablo bisa langsung tahu hasil dari Walpurgis. Kok kamu bisa ketebak? Itu jelas banget ya ketebaknya. Kami tidak melakukan hal yang buruk kok. Kamu nggak akan marah pada temanmu hanya karena hal ini kan? Memang sih, tapi Veldora saat menginginkan puding ini sampai-sampai dia mengganggu Diablo yang sedang menjalankan tugas penting ya. Memang sih, kebetulan aku menghubunginya di saat yang tidak tepat, yaitu di saat dia mau membacakan persyaratan damainya. Diablo, dengar nggak? Jadi saat dia bacain persyaratan Diablo, si Veldora ngubungin dia. Selain daripada itu, kurasa kami telah membuat kesepakatan yang bagus. Oi, ngapain kamu kontak dia? Soalnya Walpurgis udah mau selesai, jadi aku suruh dia pulang. Benar, berkat itu saya bisa menyiapkan penyambutan untuk Rimuru sama. Jadi begitu ya, aku ngerti. Oi, di sini dia nunjukin auranya. Aku mau ke toilet tuh. Memangnya kamu perlu pembuangan? Nah, gimana kalau Diablo salah bicara di saat genting? Cobalah untuk ingat betapa besarnya pengaruh kekuatanmu. Parah deh, untungnya yang kutugaskan adalah Diablo. Main Gobuso, dia ngelimur ya. Kalau orang lain pasti udah kacau. Haruna-san, untuk sementara jangan beri Veldora cemilan. Apa? Jahat kamu, jahat Pat Rimuru. Kemungkinan tidak ada seorang pun di Valmont yang bisa membayangkan kalau seperti inilah hubungan sang Raja Iblis dan si Naga Badai. Nah, jadi seperti itu untuk chapter 88. Dan ya, seru juga ya guys. Oke, jadi mau cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.